Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan parsial pada mata kuliah kalkulus lanjut. Di sini dosen pengampu saya pada mata kuliah kalkulus lanjut yaitu Ibu Yuni Rosita Dewi, SSI MSI. Sebelumnya perkenalkan, saya Bilkis Fadiani Srina, mahasiswa semester 2 Program Studi Sains Data di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya tergabung dalam kelas 2024E dengan NIM 24031554216. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tentang turunan parsial, saya akan sedikit menjelaskan tentang program studi saya. Di sini, program studi S1 Sains Data Universitas Negeri Surabaya atau UNESA berada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Di prodi ini, mahasiswa belajar bagaimana mengolah dan memahami data, serta berbagai hal penting dalam dunia data science, seperti kecerdasan buatan, machine learning, dan pemrograman Python. Kurikulum Sains Data UNESA disusun dengan tujuan untuk mencetak lulusan yang berkarakter, profesional, peduli lingkungan, berjiwa tekno-ekopreneur, dan siap bersaing di tingkat global. Dan saat ini, Prodi S1 Sains Data UNESA telah mendapatkan akreditasi baik sekali dari LAM Infocom atau Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer. Nah, tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu bertujuan agar mahasiswa mampu memahami definisi turunan parsial pertama, menghitung turunan parsial dari fungsi dua variabel, menjelaskan konsep turunan parsial tingkat lanjut, mengidentifikasi penerapan turunan parsial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Di sini langsung aja kita bahas tentang turunan parsial pertama. Di mana dalam kalkulus turunan parsial pertama adalah turunan dari fungsi multivariabel terhadap satu variabel saja dengan menganggap variabel lainnya tetap. Misalnya, jika fungsi Z untuk menyatakan fungsi X, Y, maka turunan parsial pertama terhadap X dan Y ditulis sebagai Fx sama dengan do F per do X, sama dengan do Z per do X, sama dengan Zx. Dan Fy sama dengan do F per do Y, sama dengan do Z per do Y, sama dengan Zy. Lalu di sini kita ada 3 contoh soal, dan di sini kita disuruh untuk mencari turunan parsial pertamanya yaitu Fx dan Fy. Selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan soal nomor 1 yaitu f x, y sama dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, tadi kan kita disuruh mencari turunan parsial pertama yaitu fx dan fy. Selanjutnya kita akan mencari turunan terhadap x terlebih dahulu. Turunan terhadap x-nya kita menggunakan rumus pada slide yang sebelumnya. Lalu kita kalikan dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat dengan hasil 2xy plus 3y kuadrat. Nah, hasilnya ini kenapa bisa jadi seperti ini? Karena di sini kita menurunkan terhadap x. Jadi x kuadrat y jika diturunkan terhadap x maka akan menjadi 2xy. Begitupun juga dengan 3xy kuadrat jika kita turunkan terhadap x maka akan menjadi 3y kuadrat. Lalu selanjutnya kita mencari turunan terhadap y-nya dengan memakai rumus yang sama yaitu dengan do f per do y sama dengan do per do y. Lalu kita kalikan dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat dengan hasil x kuadrat plus 6xy. Nah, x kuadrat plus 6xy tadi itu dari x kuadrat y turunan terhadap y-nya yaitu x kuadrat dan 3xy kuadrat turunan terhadap y-nya yaitu 6xy. Lalu untuk pembahasan soal nomor 2. Untuk pembahasan soal nomor 2 sebenarnya nggak jauh beda sama pembahasan soal nomor 1. Jadi kita akan mencari turunan terhadap x-nya menggunakan rumus itu. Lalu kita hitung seperti kita menghitung di pembahasan soal nomor 1. Dan turunan terhadap y-nya sama juga seperti di pembahasan soal nomor 1. Jadi kita langsung aja ke pembahasan soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini,
kita mencari turunannya menggunakan aturan perkalian, yaitu U aksen V kali UV aksen. Nah, di sini kita juga akan mencari tahu dulu U-nya siapa dan V-nya siapa, lalu kita turunkan U dan V-nya. Seperti yang kita lihat, U1 sama dengan X, dan U1 aksen sama dengan 1. V1 sama dengan cos X kuadrat plus 2Y kuadrat. Nah, jika kalian tanya, cos X kuadrat plus 2Y kuadratnya dari mana? Itu dari sini ya teman-teman. Jadi X itu kita misalkan sebagai U, dan cos X kuadrat plus 2Y kuadratnya kita misalkan sebagai V. Lalu jika kita turunkan terhadap X, maka menjadi min sin X kuadrat plus 2Y kuadrat kali 2X. Nah, 2X-nya kita bisa pindahkan ke depan dan akan menjadi min 2X sin X kuadrat plus 2Y kuadrat. Lalu kita mencari fx-nya, dan di sini fx-nya kita menggunakan do f per do x sama dengan u1 aksen v1 plus u1 v1 aksen. Hasilnya yaitu 1 kali cos x kuadrat plus 2y kuadrat plus x kali min 2x sin x kuadrat plus 2y kuadrat. Dengan hasil akhir cos x kuadrat plus 2y kuadrat min 2x kuadrat sin x kuadrat plus 2y kuadrat. Selanjutnya kita cari turunan terhadap y-nya. Ini nggak beda jauh juga sama turunan terhadap x-nya ya teman-teman. Jadi turunan terhadap y-nya yaitu u2-nya sama dengan x dan u2 aksennya sama dengan 0. V2-nya sama dengan cos x kuadrat plus 2y kuadrat, dan jika diturunkan terhadap y, maka menjadi min sin x kuadrat plus 2y kuadrat kali 4y. Dan di sini 4y-nya bisa kita pindahkan lagi ke depan, menjadi min 4y sin x kuadrat plus 2y kuadrat. Lalu di sini kita menghitung fy-nya menggunakan do f per do y sama dengan u2 aksen v2 plus U2 V2 aksen. Nah, hasilnya akan menjadi seperti itu, sama seperti turunan terhadap X tadi. Selanjutnya kita ke turunan parsial tingkat tinggi. Nah, di turunan parsial tingkat tinggi ini, saat kita menurunkan fungsi dua paubah seperti f sama dengan x, y, kita bisa mengambil turunan lebih dari satu kali. Nah, inilah yang disebut turunan parsial tingkat tinggi atau orde kedua. Nah, di sini saya sudah menyerahkan rumus-rumusnya. Jadi, fxx maksudnya turunan kedua terhadap x setelah fungsi diturunkan terhadap x. Begitupun dengan yang lainnya, yaitu fxy, fyy maupun fyx. Dan di sini ada 3 contoh soal dan kita disuruh untuk mencari turunan parsial keduanya. Langsung aja kita ke pembahasan soal nomor 1. Di sini kita menurunkan terhadap x terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan do per do x sama dengan 2xy kuadrat plus x kuadrat y pangkat 3 sama dengan 2y kuadrat plus 2xy pangkat 3. Nah, ini 2y kuadrat plus 2xy pangkat 3 itu turunan dari ini ya teman-teman. Lalu kita lanjut cari ke fy-nya. Di sini kita pakai rumus do per do y sama dengan 2xy kuadrat plus x kuadrat y pangkat 3 dengan hasil sama dengan 4xy plus 3x kuadrat y kuadrat. Oke, langsung kita mencari fxx-nya atau turunan keduanya. Di sini cara kita cari turunan keduanya yaitu kita masukkan hasil turunan pertama dari fx tadi ke dalam sini, lalu kita hitung dan hasilnya akan menjadi seperti itu, yaitu 0 plus 2y pangkat 3 sama dengan 2y pangkat 3. Lalu selanjutnya ada turunan kedua dari fxy dengan cara yang sama, dan kita masukkan yang dari x itu, lalu kita hitung dengan hasil seperti itu. Lalu untuk turunan kedua fyy, kita masukkan hasil dari turunan pertamanya yang fy ke dalam sini, lalu kita hitung dan hasilnya akan seperti ini. Sama seperti fyx, kita masukkan dari fungsi fy,
Lalu kita masukkan dan kita hitung dengan hasil 4Y plus 6XY pangkat 2. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 2. Sebenarnya pembahasan soal nomor 2 ini nggak beda jauh sama pembahasan soal nomor 1 ya teman-teman. Jadi caranya sama. Kita cari turunan pertama fx-nya dulu dan fy-nya. Lalu kita hitung turunan keduanya. Sama seperti pembahasan soal nomor 1. Lalu langsung aja kita ke pembahasan soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini kurang lebih sama juga, tapi pada soal kali ini ada trigonometrinya. Dan kita akan bahas sedikit. Di sini kita turunin x cos y terhadap x, jadi x-nya hilang ya teman-teman. Lalu kurang lebih caranya sama, yaitu yang ini, cos y diturunin terhadap x, cos y diturunin terhadap y. Lalu min x sin y diturunin terhadap y, dan x min sin y diturunin terhadap x. Selanjutnya yang terakhir, ada contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita misalkan sebuah UMKM yang membuat minuman coklat. Nah, biaya produksinya bergantung pada jumlah susu atau X dan coklat bubuk atau Y yang digunakan dengan fungsi biaya atau persamaan sebagai F X, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Di mana X sebagai liter susu, Y sebagai sendok coklat, dan C sebagai biaya produksi. Lalu selanjutnya saya membuat turunan parsialnya, yaitu ada do C per do X. Nah, ini untuk menghitung laju perubahan biaya terhadap susu. Di sini saya mendefinisikan susu sebagai X, dan kita menghitung do C per do Y sama dengan 2Y per 2X sebagai laju perubahan biaya terhadap coklat. Nah, di sini saya mendefinisikan coklat sebagai Y. Lalu kita ke contoh perhitungan. Di sini saya menggunakan 2 liter susu dan 4 sendok coklat. Nah, maka biaya saat ini yaitu di sini kita masukkan seperti persamaan tadi ya teman-teman. Jadi C 2,4 sama dengan 2 kuadrat plus 4 kuadrat plus 2 kali 2 kali 4. Nah, hasilnya yaitu Rp36.000. Lalu ke laju perubahan. Laju perubahannya seperti itu ya teman-teman. Jadi do C sama dengan do X sama dengan 12.000 per liter susu, dan do C per do Y sama dengan 12.000 per liter coklat. Jadi kesimpulannya yaitu baik penambahan susu maupun coklat sama-sama meningkatkan biaya sebesar 12.000 per unitnya. Oke teman-teman, jadi sudah selesai turunan parsial yang saya jelaskan. Semoga yang saya jelaskan cukup kalian pahami, dan jika ada salah di saat saya mau menjelaskan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.